Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wahyudi Kumorotomo selaku dosen pembimbing saya, dan juga Bapak Ibu penguji yang berbahagia. Nama saya Aris Suryanto. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM angkatan tahun 2019 Master Genap. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Critical Success Factors Implementasi Agile Method dalam pengembangan SIMDA pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BKP. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Saat ini dunia sedang mengalami revolusi 4.0 ya, yang memberikan perubahan sangat drastis, sangat besar, sangat masif pada segala aspek kehidupan. Jadi, menurut Lapid dan Ailtonen tahun 2016, tidak terkecuali sektor publik juga terpengaruh sangat besar, sangat signifikan terhadap adanya perubahan atau revolusi 4.0. Nah, salah satu hal yang bisa kita lihat saat ini ya, yang benar-benar bisa kita dengan mudah saksikan adalah bagaimana negara-negara yang sudah bisa mengadopsi teknologi tinggi, sudah punya teknologi yang mumpuni, itu ternyata juga relatif lebih cepat dalam menangani atau mengatasi pandemi. Ya, kita lihat misalnya di Korea Selatan, Taiwan, Cina, kemudian negara-negara maju lainnya yang sudah mempunyai teknologi yang relatif lebih tinggi, itu ternyata juga lebih mampu mengatasi pandemi daripada negara-negara yang secara umum teknologinya masih di bawah mereka, termasuk Indonesia. Nah, hal ini salah satunya adalah karena mereka dengan teknologi yang mereka punyai itu bisa menerapkan metode-metode penanganan pandemi yang sifatnya itu sifatnya tangkas, seperti itu. Nah, Agile Method sendiri adalah awalnya itu merupakan metode yang digunakan dalam pengembangan software. Ya. Menurut beberapa pakar ya yang meneliti mengenai Agile Method, bahwa sebelum adanya penggunaan Agile Method itu pengembangan software itu selalu atau banyak mengalami kendala ya. Baik itu kendala dari sisi teknis, dari sisi SDM pengembangannya maupun dari sisi customer. Ya. Artinya ketika masih menggunakan metode lama tradisional ya, baik itu waterfall maupun yang lainnya, itu banyak sekali hal-hal yang tidak bisa secara maksimal dipenuhi oleh si pengembang software itu sendiri. Nah, tapi kemudian metode tangkas ini berkembang dan mulai digunakan di berbagai macam bidang selain pengembangan software ya, seperti itu, termasuk di sektor publik. Tapi ternyata di sektor publik ini menurut Nautila et al. 2016 relatif masih lambat dibandingkan adopsinya di sektor swasta. Nah, di Indonesia sendiri pasca reformasi kita kan mencoba untuk merubah banyak aspek kehidupan kita ya, termasuk di dalamnya tata kelola pemerintahan atau good governance, bahwa sekarang usaha-usaha yang dilakukan itu adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, maka mau tidak mau dengan perkembangan teknologi saat ini, dengan perkembangan zaman di luar sana yang semakin pesat, mau nggak mau itu seharusnya juga pemerintah mau mengadopsi metode agile. Seperti itu. Nah, salah satu hal yang sangat fundamental berubah ya pasca reformasi adalah pengelolaan keuangan negara. Dari yang dulunya itu sangat sentralistik gitu ya, dikelola satu atau dikelola oleh pusat, sekarang pengelolaannya itu diserahkan kepada daerah, di mana daerah itu diberikan kewenangan yang sangat besar untuk mengelola daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang keuangannya. Nah, keuangan sendiri merupakan merupakan sistem yang kompleks ya. Dia itu meliputi pengelolaan keuangan sendiri, kemudian barang daerah maksudnya ya, juga kinerja sampai dengan
segala macam laporannya, yang mana semua pengelolaannya itu saat ini hampir tidak mungkin bisa tercapai atau dikelola dengan baik tanpa adanya bantuan satu sistem komputer atau sistem aplikasi yang memadai. Nah, pasca terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu nomor 17 tahun 2003, 1 2004, dan 15 2004, ada pembagian tugas dan kewenangan di kementerian itu ya. Yang pertama, untuk pengelolaan keuangan negara, nah itu pengaturan dan pembinaannya itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Artinya yang membuat peraturan segala macam itu adalah Kementerian Keuangan. Nah, sedangkan untuk tingkat daerah itu pengaturannya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Maka mulailah Kementerian Dalam Negeri itu menyusun berbagai macam aturan pengelolaan keuangan daerah yang untuk digunakan seluruh daerah di Indonesia. Nah, sampai pada akhirnya pada tahun 2019 kemarin itu selain aturan Mendagri juga meluncurkan satu sistem aplikasi yang namanya SIPD, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nah, dan sistem ini merupakan sistem aplikasi untuk mengelola keuangan daerah ya, dari mulai perencanaan sampai pelaporan, harapannya seperti itu. Yang digunakan satu untuk seluruh Indonesia, artinya satu sama dengan satu digunakan seluruh Indonesia seperti itu. Nah, padahal sebelumnya itu kalau kita lihat ke Pemda, kalau misalnya kita tarik ke belakang kan reformasi keuangan itu dimulai sejak tahun 2004 ya. Tapi pengaturan keuangan daerah sendiri terbitnya Permendagri 13 itu kan 2006. Artinya sekarang sudah hampir 20 tahun itu Pemda atau hampir seluruh Pemda itu sudah mengembangkan atau memakai aplikasi yang lain selain yang diberikan oleh Kemendagri. Karena pada tahun 2010 pun juga mereka itu sempat mengeluarkan aplikasi serupa, tapi nyatanya tidak cukup berhasil atau tidak sesuai dengan harapan. Nah, di sisi lain sekali lagi Pemda itu sudah mengembangkan aplikasi sendiri atau mereka menggunakan aplikasi dari yang sudah ada. Misalnya Kota Surabaya dan DKI Jakarta itu sudah mereka mengembangkan secara mandiri dan terintegrasi dengan e-gov mereka. Nah, sedangkan di sisi lain juga ada SIMDA, aplikasi SIMDA, yaitu sistem informasi manajemen daerah yang dikembangkan oleh BPKP, yang ternyata sudah digunakan oleh 440 Pemda dari 542 Pemda yang ada, atau sekitar 81% Pemda menggunakan aplikasi SIMDA dari BPKP selama hampir 20 tahun ke belakang. Nah, tadi kembali ke SPD tadi, bahwa ternyata di lapangan itu banyak masalah. Ketika diluncurkan itu sudah ada kritik dari KPK, kemudian waktu 2020 akhir itu dipaksakan untuk ikut seluruh Pemda itu menggunakan sistem tersebut, yang ternyata belum siap. Nah, itu akibatnya di awal tahun terutama itu hampir seluruh Pemda itu mengalami keterlambatan pembayaran gaji, juga APBD. Lalu lebih parah lagi ketika dia di bulan Maret itu banyak Pemda yang gagal menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi dari Kemendagri. Akhirnya pilihan mereka dua, manual atau kembali ke sistem yang sebelumnya dipakai. Seperti itu. Nah, lalu kenapa BPKP itu selaku secara kewenangan mungkin tidak langsung terkait ya dengan pembuatan aplikasi SIMDA ya, untuk pengelolaan keuangan daerah. Tapi ketika kita tarik dalam kewenangan yang lain, yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 di pasal 58 itu kan bahwa pemerintah perlu menetapkan aturan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Ya, kemudian itu baru lahir tahun 2008, yaitu dengan terbitnya PP 60 tahun 2008 mengenai SPIP. Nah, dalam SPIP itu diatur bahwa pelaksanaan pengawasan internal itu dilaksanakan oleh APIP atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Nah, APIP itu sendiri terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Inspektorat Daerah, baik itu provinsi maupun di tingkat kabupaten.
pelaksanaan pengawasan itu sendiri dilakukan dengan banyak hal. Tapi intinya dua, yaitu assurance dan consulting. Nah, dalam rangka pelaksanaan tugas consulting ini, BPKP berperan, yaitu salah satunya adalah mengembangkan aplikasi SIMDA, aplikasi keuangan daerah yang nyatanya sampai sekarang itu selalu bisa mengikuti perkembangan aturan yang baru, selalu bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga bisa sampai digunakan selama 20 tahun ke belakang. Seperti itu. Nah, SIMDA sendiri ya, sekali lagi sudah dikembangkan sejak tahun 2003 malah ya, itu pilotingnya itu SIMDA versi 1 ya, itu sebenarnya kalau saya ambil dari BPKP itu penjelasannya bahwa ketika terbitnya Kemendagri 29 tahun 2003 itu ya, itu sudah BPKP juga sudah mulai menyiapkan satu aplikasi untuk membantu Pemda membuat laporan keuangan terutama waktu itu seperti itu. Nah, kemudian ketika terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara dan juga Permendagri 13 itu, maka BPKP juga langsung mengadopsi, langsung mengupgrade istilahnya ya SIMDA itu sendiri sehingga bisa kompatibel dengan aturan yang ada. Nah, maka dan seterusnya ketika ada aturan baru mengenai keuangan daerah itu muncul dari Kemendagri, itu selalu bisa mengikuti perkembangan yang ada. Sampai dengan saat ini juga sedang dikembangkan yang namanya SIMDA Next G, yaitu SIMDA yang berbasis web, full web gitu ya, seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa intinya SIMDA itu selalu bisa mengikuti perkembangan atau secara tangkas bisa mengikuti perkembangan yang ada. Seperti itu. Nah, kajian mengenai Agile Method sendiri di Indonesia itu relatif sedikit ya. Saya menggunakan pencarian di Scopus ya dengan kata kunci Agile and Indonesia and Public Sector, itu dengan saya batasi di subjek area di bisnis, manajemen, dan accounting, serta social science, serta ekonomik, itu hanya terdapat 71 artikel. Nah, kemudian setelah saya olah menggunakan Force Viewer, itu menghasilkan mapping yang kategorinya adalah governance approach, strategic approach, decision making, literature review, dan project management. Kemudian, dengan kata kunci SIMDA dan Indonesia dengan area subjek yang sama, itu saya hanya mendapati 7 artikel, di mana 6 diantara itu merupakan artikel dengan metode kuantitatif, yang mana SIMDA hanya sebagai variabel X, bukan pokok dari yang diteliti. Misalnya mengukur IGOV itu salah satunya dengan SIMDA, penerapan SIMDA segala macam. Nah, artinya dari situ ada hal-hal menarik yang seharusnya bisa kita pelajari dari penerapan Agile Method di BPKP, terutama dalam pengembangan SIMDA. Karena terutama mengapa yang lainnya itu kurang berhasil istilahnya, tapi SIMDA ini masih terus berkembang, terus bisa selalu mampu mengikuti perkembangan yang ada. Seperti itu. Maka pertanyaan penelitian saya nanti adalah, satu, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan pengembangan aplikasi SIMDA di BPKP? Yang kedua, bagaimana peran masing-masing pihak yang terkait dalam pengembangan aplikasi SIMDA? Kemudian tujuan penelitian ini adalah, pertama, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan pengembangan aplikasi SIMDA di BPKP. Yang kedua, mengetahui peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi SIMDA di BPKP. Kontribusi penelitian yang saya harapkan nanti bisa saya berikan adalah, yang pertama, tambahan riset empiris terkait dengan penggunaan Agile Method dalam pengembangan perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan oleh para pengembang lain ya, khususnya di sektor publik di Indonesia. Yang kedua, kontribusi praktis adalah memberikan pengetahuan bagi para pengembang perangkat lunak lainnya tentang hal-hal yang membantu kesuksesan pengembangan aplikasi di pemerintah dengan metode Agile. Yang kedua adalah landasan teori. Pertama, Agile Method.
Ya, agile method sendiri adalah tadi saya ungkapkan di depan bahwa merupakan serangkaian pendekatan baru yang awalnya digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang kemudian dikenal sebagai manifesto agile yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan yang ditemukan dalam pengembangan perangkat lunak yang selama ini ditemukan di metode pengembangan tradisional. Agile method merupakan hasil dari prototyping cepat dan pengalaman pengembangan cepat serta kebangkitan filosofi bahwa pemrograman lebih sebagai kerajinan, ya, sebagai art daripada proses industri. Pengembangan suatu software itu kan biasanya tidak dapat diprediksi. Banyak hal-hal yang mempengaruhi itu tiba-tiba datang atau muncul, sehingga memerlukan proses adaptif untuk mengendalikan ketidakpastian. Maka muncullah tadi sekali lagi ada agile method. Nah, BPKP sendiri juga sudah mendefinisikan agile sebagai, atau karena sifatnya itu kewenangan adalah di internal audit, maka BPKP pada tahun 2018 itu mendefinisikan agile method sebagai agile internal audit sebagai serangkaian perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya suatu fungsi audit intern yang berpengaruh terhadap pendekatan dan metodologi audit yang lebih kolaboratif dan iteratif, yang dimanifestasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyampaian hasil audit, dengan memusatkan perhatian pada pemberian insight, penanganan risiko, dan nilai tumbuh yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan untuk menghasilkan outcome yang efisien dan hemat biaya. Lalu, critical success factors, ya, ini ada beberapa kajian atau penelitian sebelumnya yang sudah meneliti mengenai apa sih hal-hal yang membantu kesuksesan suatu adopsi agile method. Misalnya, menurut Chow dan Chow, kemudian Misra, dan juga Jorgensen. Nah, di sini saya terutama menggunakan hasil penelitiannya dari Ahim Bisipwe dan Dalan Bach, ya, tahun 2015. Yang dimana mereka mengembangkan CSF itu menjadi 28 item yang dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu kelompok organisasional, kelompok tim, kelompok customer, dan kelompok project. Nah, aplikasi Simda sendiri, ya, menurut Kumorotomo dan Margono tahun 2011, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dibuat untuk melakukan pengolahan data yang dimanfaatkan oleh satu organisasi, di mana unsur-unsur yang mewakili umumnya adalah masukan atau input, pengolahan atau processing, dan keluaran atau output. Nah, menurut BPKP, sejak terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003, ada salah satu hal yang paling signifikan, yaitu diperkenalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil atau result oriented accountability, yang umumnya dikenal dengan istilah akuntabilitas. Maka paradigma seperti ini itu hampir sulit didapatkan atau bisa kita praktekkan ketika tidak ada satu sistem informasi yang bisa mendukung pencapaian tersebut. Nah, kemudian metode penelitian yang akan saya gunakan adalah case study. Case study-nya pada Badan Pengawasan Keuangan Bangunan yang merupakan pengembang dari aplikasi Simda itu sendiri. Kemudian nanti metode yang digunakan untuk pengembangan data adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancaranya akan nanti semi terstruktur. Kemudian target wawancaranya ada 14 orang, ya, dari mulai tim pengembang BPKP di tingkat pusat, kemudian tim pelaksana daerah, dan satu Pemda sebagai sampel. Nah, sampel yang akan saya ambil nanti adalah Pemda di Boyolali. Kenapa saya pilih Boyolali? Karena dari keterangan yang saya himpun awal itu mereka merupakan salah satu daerah yang sejak awal itu mau menerapkan Simda. Dan sampai sekarang juga sering menjadi partner untuk diskusi tim pengembang dalam mengembangkan Simda ini secara berkesinambungan. Ini saya juga sudah menyusun satu panduan wawancara untuk mereka semua, sudah saya bagi-bagi juga menjadi pertanyaan mana yang akan saya tujukan kepada narasumber yang terkait. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini.
Dan terima kasih atas waktu serta bimbingannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.